Selamat melayani Nera ya. Jo, selamat melayani. Ya, selamat pagi Ibu Bapak, Kakak-kakak guru sekolah minggu sekalian. Selamat datang di Bina Guru Sekolah Minggu GKI Klasis Jakarta Selatan pada pagi ini. Senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan Ibu Bapak dan kakak-kakak sekalian. Dan sebelum kita mulai Bina Guru Sekolah Minggu ini, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu narasumber yang akan membagikan materi pada sesi kelima Bina Guru Sekolah Minggu pagi ini. Beliau adalah Pendeta Indra Kurniadi Chandra. Beliau melayani di GKI Kota Modern. Sekarang Pendeta Indra akan membawakan materi berjudul Cara Unik Bersaat Teduh. Bagi ibu bapak, kakak-kakak yang nanti akan memberikan respons berupa tanggapan atau pertanyaan, boleh dituliskan di kolom chat atau nanti juga boleh raise hand saat sesi tanya jawab. Nantinya saya, Johannes Lalahi, yang akan memandu kita dalam sesi tanya jawab. Baik, sebelum kita mulai kegiatan ini, izinkan saya untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau masih menyertai kami hingga pada pagi hari ini sehingga kami boleh berkumpul untuk bersama-sama belajar dalam pembinaan ini. Kiranya Engkau yang memberkati kami, memberkati setiap platform yang kami pakai, media yang kami pakai dalam um, pembelajaran hari ini. Juga Engkau yang memberkati setiap narasumber yang sudah menyiapkan materi dan akan memaparkan materi, juga kami yang mendengarkan materi, agar kami boleh semakin banyak belajar dan juga bisa memaksimalkan pelayanan kami di gerejamu. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, Engkaulah yang memimpin kami dalam pembinaan ini dari awal sampai akhir, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, kita berikan waktu dan kesempatan kepada Bapak Pendeta Indra, kami persilakan. Ya, selamat pagi kakak-kakak GSM di Klasis Jakarta Selatan, atau mungkin juga ada yang dari luar datang. Sebuah kehormatan buat saya bisa sharing, berbagi pada pagi ini mengenai cara unik bersaat teduh, gitu ya. Nah, disclaimer sedikit, hanya itu sebetulnya supaya sistematis. Saya pakai buku MHB dari Perkantas, ya. Mungkin kakak-kakak ada yang pernah pakai juga. Nah, itu menurut saya memang sampai hari ini masih sangat fundamental ya. Bagi saya sangat relevan gitu. Nah, cuma nanti di dalam saya menyampaikan topik ini, saya akan banyak saya tambahin bumbu-bumbu ya, supaya bersaat teduhnya lebih unik kan ya, sesuai dengan temanya ya. Gimana kita bersaat teduh dengan bergairah gitu ya, nggak kehilangan semangat dan mendapatkan pesan firman Tuhan gitu, nggak sekedarnya aja gitu ya. Saya dulu di masa remaja itu diingetin sama pembina saya, no Bible, no breakfast. Wah, gitu ya. Tidak ada saat teduh, tidak ada breakfast. Tapi kayaknya zaman sekarang kagak breakfast juga nggak apa-apa gitu kan ya kak ya. Nggak apa-apa lah kita brunch, kita lunch gitu ya. Nah gimana tetap bersaat teduh sesuai dengan firman Tuhan, tapi bisa bisa relate dengan situasi kita hari ini. Nah ini objektif yang diberikan ke saya juga di surat oleh Bina Warga. Mudah-mudahan ini bisa menjadi berkat untuk kakak-kakak GSM sekalian. Saya boleh minta tolong Kak Johana share. Ya, eh, kakak-kakak sekalian, saya mengajak kita melihat Markus 1 ya. Saya bacain buat kita. Markus 1 ayat 21 sampai 39. Saya bacain ya buat kita semua. Bagian ini nanti akan ada PA-nya gitu ya. Cuman saya nggak akan kayak orang PA detail gitu ya.
Saya akan perlihatkan bagian-bagian pentingnya. Memang ini bagian yang sangat relevan sih menurut saya untuk bicara soal saat teduh. Saya bacain, saudara boleh menyimak ya. Markus 1:21. Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Pada hari Sabat, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat mereka ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Yesus membentaknya. "Diam, keluarlah dari dia." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, roh itu keluar dari dia. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya. Apa ini? Suatu ajaran baru disertai dengan kuasa. Ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka taat kepadanya. Lalu segera tersebarlah kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. 29. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes masuk ke dalam rumah Simon dan Andreas. Saudara perhatikan saudara. Ini kronologis. Setelah Yesus ngusir setan yang macam-macam, sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus bersama Yakobus, Yohanes masuk ke dalam rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia mendekat, sambil memegang tangannya, ia membangunkannya, dan demam itu meninggalkan dia. Dan perempuan itu melayani mereka. Ayat 32. Perhatikan, saudara-saudara. Menjelang malam. Ini Markus yang di dalam bagian ini sangat kronologis. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang. Garis bawah itu. Semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. By the way, saya pakai TB2 ya, Bapak Ibu. Seluruh penduduk kota itu pun berkerumun di depan pintu. Seluruh penduduk kota itu menjelang malam yang sakit semua dibawa ke Yesus. Ayat 34. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. 35. Pagi-pagi benar, ya. Waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Simon dan kawan-kawannya pun mencari dia. Ketika mereka menemukannya, mereka berkata kepadanya, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat, dan mengusir setan-setan. Oke, sampai di sini ya. Nanti kita akan ulas bagian ini. Sudah perhatikan sangat kronologis, sampai malam menjelang pagi, kayak gitu ya, ayat-ayatnya. Next, Johanna. Ya, saat teduh itu apa sih, saudara-saudara? Saat teduh adalah waktu khusus yang disediakan bagi Tuhan secara rutin. Ya, waktu yang sifatnya khusus. Saat teduh itu apa? Respon kita terhadap kerinduan Allah Bapa untuk bersekutu dengan anak-anaknya. Bentuk penyerahan diri kita. Itu saat teduh. Next. Saudara, saya dapat satu gagasan dari pendeta Edmund Chan, pendeta di Singapura. Dia ngomong begini. Coba saudara perhatikan kalimatnya. Saya terjemahkan tentu saja ke bahasa Indonesia. Berserah adalah berdoa. Berdoa adalah berserah. Jemaat kurang berdoa karena tidak terbiasa berserah. Jemaat sulit berserah karena tidak memiliki kehidupan doa yang baik. Jadi berdoalah.
Bagus nggak, saudara-saudara? Kalau buat saya bagus banget nih ya. Coba saudara perhatikan mimbar. Saudara diminta untuk berserah sama Tuhan. Saudara dan saya nggak jadi orang yang ringan bebannya kan? Oh iya berserah. Udahlah capek kita. Kita terbiasa menyelesaikan masalah kita sendiri. Kenapa? Karena kita udah pasti orang yang jarang sekali berdoa. Pendeta khotbah, ayo Bapak Ibu jemaat kita berdoa. Kebaktian doa sepi misalnya. Kenapa? Karena jemaat juga nggak terbiasa jadi orang yang berserah sama Tuhan. Saya mendengar definisi ini, berserah dan berdoa itu jadi satu kesatuan, kakak-kakak, saudara-saudara. Ya, kalau saudara punya kehidupan saat teduh yang baik, saudara juga punya kehidupan rohani yang baik. Kenapa? Karena saudara terbiasa untuk menyerahkan masalah itu ke Tuhan. Itu buat saudara biasa gitu. Saudara jadi orang yang gak gampang khawatir. Masalah bukan berarti sedikit loh, banyak loh saudara. Kita kalau disuruh sharing masalah kita pasti paling drama kan. Dari semua drama Korea season kita paling panjang, episode kita paling panjang. Ya kan, udahlah, ngaku aja. Kita kalau disuruh cerita drama, kita memposisikan diri lebih drama dari orang lain. Kenapa nggak saudara consider untuk bersaat teduh? Ya, Yesus bilang, mari kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Next. Kapan saat teduh itu sebaiknya disediakan? Nah, saudara, kalau di buku PA yang lama, di buku PA MHB begitu ya, disuruhnya pagi hari, no Bible, no breakfast. Tapi saya baca satu buku ditulis oleh orang namanya Mike Yaconelli. Bapak Ibu bisa cari kok bukunya, judulnya Messy Spirituality. Spiritualitas yang berantakan ya. Nah, di situ kalau menurut dia, Anda bersaat teduh itu harus di momen yang Anda paling segar. Kalau saya bicara ini di depan anak SMA, biasanya mereka jawab saya, sore, Ko Indra. Kak, sore. Sore itu waktu paling segar. Pulang sekolah, tidur siang 30 menit, misalnya ya, makan, mandi. Jadi sore itu mereka lebih segar untuk belajar tentu saja. Nah pertanyaannya, bisa nggak sebelum belajar, luangkan waktu 20-30 menit untuk bersaat teduh? Ya, jadi kalau saya ditanya, saya akan jawab seperti ini. Saya sendiri masih pagi, kakak-kakak, saudara ya. Saya masih merasa pagi itu the best-nya saya. Jadi sebelum saya memulai seluruh pekerjaan di kantor, ini saya lagi di kantor gereja, biasanya saya bersaat teduh. Ya, jadi saudara coba cek di mana waktu yang paling prima secara fisik. Next. Bagaimana bersaat teduh, bersekutu dengan Tuhan, berbicara dengannya dalam doa, dan mendengar sabdanya. Ya, kakak-kakak, kita guru sekolah minggu, saya nggak tahu deh, sekarang ngajarin lagu itu nggak? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Memang liriknya seperti itu sih. Tapi kalau kakak perhatikan itu kan, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Jadi kadang-kadang ada anak sekolah minggu yang literally doanya lebih banyak daripada bacanya. Gitu ya. Jadi buat saya yang namanya saat teduh itu nggak cukup dengan berdoa. Ya, saudara, saya sekarang nambah load saat teduh saya. Di samping pribadi saya punya, ntar saya juga bisa sharing, perkenalkan ke saudara. Saya bikin saat teduh sama istri saya berdua. Kita pakai Bible YouVersion, pakai aplikasi ya. Saudara mungkin tahu, terkenal banget. Saudara mau cari topik apa aja ada di situ kok ya. Nah, saya sama istri, kami kan kalau malam doa gitu ya. Seminggu mungkin 2-3 kali kami saat teduh bareng, baca Alkitab bareng, pakai Bible YouVersion. Saya ngerasa ya, saudara ya, semenjak saya menambah intensitas itu, saya merasa doa saya itu lebih
apa ya? Saya tahu mau ngomong apa gitu. Gini, saudara, saya jelasin ya. Misalnya saya ketemu saudara gitu ya. Saya ketemu misalnya Johanna deh ya, contohnya ya. Saya ketemu Johanna. Halo Johanna gitu ya. Setiap kali saya ketemu Johanna, saya ngomongnya, halo Johanna, halo Johanna, halo Johanna. Bosen banget gak sih saudara? Saudara coba evaluasi cara saudara berdoa, kehidupan doa saudara. Kita tuh bicara sama the living God, Allah yang hidup. Masa kita ngulangin doa kita tiap hari itu doang? Kesimpulan, saya cuma mau mengatakan pembacaan saudara terhadap firman sangat mempengaruhi cara saudara berdoa. Bukan cuma sekedar nambah kosakata baru, saudara. Anda seperti berelasi sama Tuhan. Anda kenal Tuhan itu kayak gitu. Tuhan tuh maunya itu. Anda tahu gitu. Saya rasa kehidupan spiritualitas kita ada yang aneh. Kalau kita doa tuh ya gitu tok doanya. Membosankan. Ya. Makanya mungkin cara kita ngajar sekolah minggu juga nggak ada powernya. Nggak ada dinamikanya. Ya karena cara kita bergaul sama Tuhan ya gitu-gitu tok. Jangan-jangan, jangan-jangan karena pembacaan kita ke firman juga miskin. Ya, jangan-jangan, saudara ya. Oke, next. Mengapa perlu saat teduh? Yang pertama, teladan Kristus. Nah, ini nanti kita akan lihat di dalam uh, penguraian tadi ya, Markus 1. Yesus tetap bersaat teduh, saudara, di tengah kesibukannya. Yang kedua, saya akan dalami nanti. Yang kedua, Tuhan merindukan persekutuan dengan umatnya. Suatu hal yang luar biasa, Tuhan pencipta langit bumi memilih untuk berelasi dengan kita. Ya, saudara, ayat yang menurut saya paling penting di dalam poin kedua ini adalah di Hosea pasal 6. Saya bacakan buat saudara. Hosea 6, ayat 6. Matius 7, Yohanes 15, baru bisa baca sendiri nanti. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Ya. Apa yang Tuhan inginkan? Tuhan ingin kita berelasi dengan Dia. Nggak cuma sekedar melayani Dia. Ya. Bapak, Ibu, Saudara, di gereja tuh banyak orang kayaknya pengen banget pelayanan ya. Ya, kita seneng sih Bapak Ibu ya. Di tengah-tengah miskinnya pelayan Tuhan, ada orang mau melayani. Ya bagus toh, gitu kan. Tetapi ingat, Tuhan itu rindu bukan kita melakukan sesuatu untuk Dia. Tadi ya, Hosea 6 ayat 6. Tapi Tuhan ingin kita mengenal Dia, berelasi dengan Dia, bersaat teduh gitu. Mohon maaf Bapak Ibu dengan segala hormat. Saya di rumah punya PRT. Ya. Istri saya kadang-kadang seperti PRT, artinya cuci piring, kerjaan rumah tangga kita kan kerja bareng juga ya. Tapi beda dong, istri sama PRT. Saya nggak punya hubungan sama PRT, nggak ada. Tapi istri saya tuh mencintai saya, ngobrol sama saya, bicara deep talk sama saya, oh lain dong. Ya. Menurut saya kita harus punya hubungan sama Tuhan. Makanya Tuhan bilang, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi sahabat. Ya. Kenapa? Karena sahabat tahu yang diingini oleh sahabatnya gitu. Iya, kita tetap hamba lah. Tapi saudara ingat nggak relasi sama Tuhan ada berapa definisi? Ada 5. Saya juga mungkin nggak ingat semua ya. Ada guru murid, ada hamba Tuhan, ada sahabat, ada mempelai. Alkitab penuh dengan simbol. Jangan cuma di bagian hamba Tuhan aja, tapi kita juga sahabat yang mengenal Tuhan, gitu ya. Next. Yang ketiga, mengapa perlu saat teduh? Tanpa waktu teduh yang teratur, kita sulit untuk bertumbuh dalam iman.
Saudara perhatikan, orang-orang yang saleh dipakai Tuhan dari abad ke abad, memiliki waktu teduh yang teratur, seperti Daud, Daniel, Martin Luther, John Wesley, banyak tokoh-tokoh lain. Ya. Nggak ada dari mereka yang tidak bersaat teduh. Jadi bukan cuman NKRI yang harga mati, saat teduh buat saya itu harga mati, nggak bisa ditawar, saudara. Ya, nggak bisa ditawar menurut saya. Next. Nah, saudara, ada seorang tokoh yang kalau bicara soal saat teduh, relasi sama Tuhan, kayaknya dia yang paling visioner. Namanya John Piper. Dia punya website. Websitenya tuh judulnya Desiring God. Desiring God, menginginkan Allah. Wah, luar biasa ya. Saya diberkati kalau nyari bahan khotbah juga. Acap kali salah satu rujukan favorit saya ya Desiring God ya. Nah, John Piper bilang begini, saudara. Allah memanggil kita untuk mempermuliakan namanya. Dia ngomong gitu. Bagaimana mungkin kita memuliakan namanya bila kita tidak seserver sama dia? Ya, ini kalimat saya paraphrase dari materinya dia. Nah, dia punya jargon. Ya, jargonnya dia ini. Ini saya kalau ditutup juga saya hafal nih. God is most glorified when we are most satisfied in Him. Allah paling dimuliakan waktu kita itu paling dipuaskan di dalam Dia. Jadi kalau kita pelajaran katekisasi dasar gitu ya, Bapak Ibu Saudara, kakak-kakak, gimana hidup ini untuk apa? Untuk memuliakan Allah gitu kan. Nah, cara memuliakan Allah tuh gimana? Simply kalau menurut John Piper, apakah kamu tuh puas menikmati Allah atau enggak gitu. Ya. Kalau kita saat teduh bagaimana Saudara-saudara? Apakah kita sebentar saya agak kedinginan. Kalau kita saat teduh apakah kita lihat dulu hari ini banyak juga bahannya ya. Atau kita menikmati aja gitu. Ya udah baca. Tahu-tahu selesai gitu ya. Atau kita saat teduh kita liatin dulu. Hari ini panjang loh. Nggak kayak kemarin. Nah, John Piper itu memberikan definisi yang bagus menurut saya ya. Kita punya kehidupan rohani, saudara-saudara, itu kita suka merasa kalau saya sedih, Tuhan happy. Kalau saya happy, Tuhan sedih. Bapak Ibu, kakak-kakak suka merasa begitu nggak? Kayaknya kalau saya bikin dosa, Tuhan cemberut. Kelihatannya dia dari dia kayaknya pendeta, tapi ada yang habis itu dia yang begini. Open mic, boleh dibantu dimatikan. Ya, saya lanjutkan ya, saudara ya. Jadi kita itu bersaat teduh seharusnya karena kita menikmati saat teduh itu. Itu cara kita itu yang kita bisa lakukan untuk memuliakan Allah, begitu ya. Jadi dia mengajak kita nih si John Piper untuk melihat, saudara menikmati nggak saat teduh ini? Ya, saudara coba deh satu gereja, saudara ada konflik nggak di gereja saudara? Waduh, saudara, ini isu soal satu server, beda server, sefrekuensi, susah, saudara ya. Saudara jangan berpikir, misalnya saudara lagi cari pasangan hidup ya, asalkan satu gereja sama aku ya udah nggak apa-apa. Jangan sesimpel itu, saudara. Satu gereja belum tentu satu server, belum tentu. Satu klasis Jakarta Selatan pasti satu server, belum tentu. Apalagi saudara beda kepercayaan, wah jangan diomongin deh. Jadi kita perlu bersaat teduh menjaga ya supaya kita tuh satu server. Coba perhatikan deh, saudara, di dalam setiap persidangan majelis jemaat, persidangan majelis klasis, sinode wilayah, sinode, selalu ada ibadah di awal. Buat apa sih? Ada khotbah, ada firman Tuhan di awal. Ya kan? Sebelum PMJ, PMK, PMSW, PMS,
Selalu ada itu di awal. Kalau menurut saya itu untuk membuat kita yuk kembali ke Tuhan, menyamakan frekuensi kita dengan Tuhan. Jadi ini menurut saya materi yang mendalam, saudara-saudara ya. Kita harus saat teduh supaya kita menjaga frekuensi dengan Tuhan. Sekarang ini Prambors lagi siaran nggak? Kiss FM lagi siaran nggak? Lagi, tapi saudara nggak mendengar karena saudara mendengar saya di Zoom. Ya. Kecuali saudara ada yang curi-curi ya di sana sambil dengerin yang lain. Jadi kita mesti menyamakan device kita dengan frekuensinya, baru kita bisa dengar. Nah, menurut saya saat teduh itu juga fungsinya adalah penyamaan frekuensi itu. Ya, next, Yohana. Nah, saudara, ini saat teduh Yesus Kristus tadi ditampilkan aja semuanya. Saya tidak akan berlama-lama di sini. Saudara perhatikan dari pagi, siang, malam tadi saya juga sudah saya tekankan, Yesus itu sibuk sekali. Betul tidak? Perhatikan sangat kronologis Markus menulisnya. Next, Yohana. Berikutnya ya sekeluar dari rumah ibadat dia menyembuhkan ibu mertua Petrus ya. Nah, ya, terus Yohana boleh. Ini slide yang ketiga, yang terakhir saat teduhnya Kristus. Menjelang malam sesudah matahari terbenam. Tuh, lihat. Saudara-saudara, menyembuhkan semua orang yang sakit, kerasukan, mengusir banyak setan, bermacam-macam penyakit. Ada nggak tanda bahwa dia beristirahat? Nggak ada. Kira-kira jam berapa berhenti? Malam sekali. Bagian yang terakhir, next. Nah ini, waktu hari masih gelap tadi ya, pagi-pagi benar, Yesus berdoa di tempat yang sunyi. Ini kira-kira kalau saya boleh menafsir, bisa jadi jam 4 pagi, jam 5 pagi, ya. Ini masih pakai TB1 ya, terjemahannya rada beda dengan yang tadi saya baca TB2. Next lagi, Yohana. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini, ini masih pakai TB1, saudara ya. Di TB1 itu ditulis menyusul, murid-murid itu menyusul dan menemukan Yesus. Jadi dari ayat ini dapat ditafsirkan bahwa Yesus sudah sering melakukannya bersaat teduh. Meskipun dari pagi sampai malam dia sangat sibuk di dalam pelayanan, pagi-pagi dia tetap menyempatkan dirinya untuk bersaat teduh. Pada pagi harinya. Pagi-pagi sekali. Ya. Kalau enggak, murid-murid nyusul kemana? Menemukan kemana orang biasanya dia masih ngorok di sebelah saya. Tapi begitu murid-murid bangun, Yesus gak ada, mereka tahu bahwa Yesus sudah pergi bersaat teduh. Ya, next. Apa yang kita bisa pelajari dari saat teduhnya Kristus ini? Saudara sediakan waktu secara teratur untuk bersaat teduh. Cari tempat yang proper untuk bersaat teduh. Ya, saya ingin kalau pakai buku MHB itu ditulis hindari suara yang mengganggu gitu ya. Tetapi saudara gini sekarang, kalau saudara sibuknya bukan main ya, budak-budak korporat, gitu ya. Kalau kita sibuknya bukan main, oke deh, saudara sangat sibuk. Di KRL, saudara mau nggak meluangkan waktu buat buka Spotify, saudara dengerin sesuatu ya. Di GKI Kota Modern kami ada tuh channel Spotify-nya selama tahun 2021, 22, 23, 3 tahun kami hamba Tuhan bertiga setiap hari gak berhenti kasih suara pastoral masuk di Spotify ya. Saudara kalau mau coba dengerin boleh, itu konteksnya 2020, 2021, 22, 23, 24 ini berhenti ya. Karena udah nggak pandemi lagi kan. Saudara mau nggak luangin waktu buat itu? Ya, saudara buka di kereta, baca. Mau nggak saudara membacanya? Menurut saya itu juga bersaat teduh. Baca firman Tuhan. Saudara bisa berdoa ketika saudara tiba di kantor.
atau malam hari saudara bisa berdoa. Jadi gunakan waktu-waktu yang ada ini untuk saudara berelasi dengan Tuhan. Kadang saya bingung ya, saudara bisa buka Reels, TikTok, Instagram, habis waktu cuma buat scroll kayak gitu ya. Tapi saudara sama sekali nggak punya minat terhadap hal rohani sama sekali. Kita perlu menenangkan hati kita, mengharapkan kehadiran Tuhan yang tadi ya, berserah berdoa. Next, Yohana. Nah, saya mau tampilkan yang nomor 1 dulu, Yohana. Screwtape Letters. Ya, kakak-kakak, bapak ibu sekalian, saya mau cerita yang saya ambil dari bukunya C.S. Lewis, judulnya Screwtape Letters. Setan veteran sama setan junior. Ceritanya gini nih, ceritanya lumayan seru ya. C.S. Lewis itu, saudara tahu ya, hidup di Inggris, musuhnya adalah ateism. Dia sendiri ex-ateis, saudara-saudara. Dia ex-ateis. Jadi dia nulis buku ini di dalam konteks itu. Ceritanya, setan veteran lagi coaching setan junior. Hey junior, kamu lihat di sana ada orang ateis yang mau jadi Kristen. Kamu pengaruhi dia supaya dia nggak jadi Kristen. Gitu ya. Si setan junior itu pergi 2 minggu. Balik ke setan senior, veteran. Dia bilang, waduh, dia jadi Kristen. Loh, kenapa dia jadi Kristen? Jelasin. Si setan junior ini jelasin. Jadi gini, kalau malam, dia saat teduh. Kalau malam. Kalau pagi, dia suka jalan pagi. Physical exercise. Dia suka jalan pagi. Terus tahu nggak Bapak Ibu, si setan veteran senior ngomong apa ke juniornya? Dia bilang begini, udah bagus itu. Dia kalau malam itu saat teduh biarinin aja. Supaya dia bisa copy paste ayat besok paginya. Di grup-grup WA. Kalau saya coba konteksnya ke zaman kita ya, kita kan kalau habis saat teduh suka pamer ya. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam dia memberi kekuatan kepadaku saat teduh hari ini. Wah, saya gitu ya. Biarin aja, kata setan veterannya. Biarin dia saat teduh baca Alkitab supaya dia bisa copy paste ayat. Kalau pagi, biarin dia jalan sebagai physical exercise, olahraga. Bagus. Yang tidak boleh terjadi, kata setan veteran adalah, yang tidak boleh terjadi, orang itu merenungkan firman. Orang itu merenungkan firman yang dibaca semalam. Yang paling berbahaya adalah bila Anda dan saya memeditasi firman. Itu bahaya. Merenungkan firman. Itu bahaya. Saya pernah, saudara, ikut retret di Central Park. Diadakan oleh SMC, saat Business Center. Kita disuruh saat teduh nih. Cara saat teduhnya gini nih. Kita disuruh saat teduh baca Alkitab. Habis saat teduh kita disuruh turun ke Central Park lantai bawah mall. Kan itu APL Tower, saya lantai 15 ya. Habis selesai baca Alkitab, udah saat teduh. Saat teduhnya dilanjutkan dengan turun ke mall. Ngapain? Coba lihat mall. Terapkan firman Tuhan. Renungkan. Wah, Bapak Ibu, saya waktu itu dapat banget loh saya. Ceritanya saya baca Kolose 3. Saya lupa ayat berapa sampai berapa. Tapi yang nempel di kepala saya Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu lakukan, lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Gitu kan ayatnya kan. Saya turun baca, ini ayat gimana ngerenunginnya. Saya jalan di mall. Saya ngelihat, saudara, di mall itu Central Park, saudara tahu ya, ada Starbucks di bawah gitu ya, ada apa lagi gitu ya, restoran pokoknya. Dan saya melihat karyawannya, waitressnya tuh lagi ngelap. Di situ saya merasa kok bisa kena banget gitu ya, bahwa
apapun yang kamu kerjakan, kerjakan itu seperti untuk Tuhan. Gitu ya. Saya merasa saya mengerjakan apapun, saya harus mengerjakannya seperti untuk Tuhan. Itu seperti bicara sekali firman Tuhan di sana. Saudara, yang penting di dalam saat teduh menurut saya adalah waktu untuk saudara kayak gini nih. Bengong atau ngelamun. Kita nggak punya lagi waktu buat ngelamun, bengong, merenung. Soalnya kalau disuruh merenung, jemaat bingung. Pak, merenung tuh gimana sih? Merenung itu ya diem. Saudara sering bersaat teduh, baca Alkitab, habis itu baca renungan kan? Baca Alkitab, baca renungan, terus selesai, amin. Dah, udah saat teduh, udah tadi udah baca semuanya. Udah doa juga. Saudara saat teduh itu harus punya waktu buat diam. Kadang saya habis selesai saat teduh, saya buka YouTube. Saya nggak bisa ke mall, kan saya di sini, ke mall mana ya? Saya buka YouTube, saya lihat berita-berita, isu-isu kekinian apa, terkait nggak dengan saat teduh saya? Apa yang Tuhan mau sampaikan? Kalau saudara percaya bahwa Tuhan adalah the living God, pasti dia sangat relate dengan situasi kita hari ini. Nggak ada yang nggak relate dengan situasi kita hari ini. Ya. Next, John Piper bilang begini, you've got to slow down, you've got to meditate, you've got to ask, what does it mean? How does it relate to my life? Ya. Makanya saat itu nggak bisa cepet-cepet, saudara. Ya pokoknya baca kan, habis itu selesai udah. Saudara perlu ada satu tambahan menurut saya, momen untuk refleksi. Ya. Saudara boleh saat teduh pakai materi, pakai buku. Saya pakai bukunya Tim Keller, bahas kitab Amsal. Itu yang jadi sumber konten saya di Instagram IKT87. Tahun lalu saya pakai Paul David Tripp. Tahun 2022 saya pakai D.A. Carson, baca Alkitab setahun 4 bagian kayak leksionari modelnya gitu ya. Saudara boleh pakai bahan, nggak ada yang ngelarang, boleh. Tapi saudara harus punya refleksi terhadap ayat itu. Saudara nggak boleh plek ketiplek gitu ya. Bener-bener plek sama gitu, nggak boleh saudara. Harus ada sesuatu yang Tuhan sampaikan. Dan saudara harus secara otentik menggumulinya. Jadi pertanyaannya, next. Apakah ada waktu kita mengartikulasi firman Tuhan pada hari itu? Ada nggak waktu? Ya. Yang saya khawatir banyak dari kita yang nggak mau diem. Maunya cepat selesai, cepat udah langsung bisa ngapa-ngapain. Makanya saya bilang tadi, saat teduh terbaik adalah waktu saudara paling segar. Kalau pagi saudara sat gitu ya, nggak bisa nih saya, nggak apa-apa buat saya. Tapi mau nggak di waktu yang paling prima saudara luangkan waktu buat Tuhan? Ya. Next. Bagaimana bila saat teduh saya terasa datar? Nah, saudara, saya sering dapat pertanyaan ini. Aduh, saya datar banget nih, Pak Pendeta. Saat teduhnya gimana? Ya, saudara, ada ayat dari Amsal yang bagus ya menurut saya. Saya mohon izin pakai bahasa Inggris karena kayaknya ngena gitu versi ESV-nya buat saya. Dia bilang begini. Incline your ear and hear the words of the wise. Apply your heart to my knowledge. For it will be pleasant if you keep them within you. If all of them are ready on your lips. Ya. Saudara, itu yang penting to apply your heart. Kalau saya bandingin sama bahasa asli, itu sebetulnya kayak set your heart. Ya. Jadi masalah saat teduh bukan semata soal keinginan, tapi hati kita yang keras untuk taat pada Tuhan dan menjadikan kebosanan menjadi excuse. Ya. Kalau ada orang bilang saya bosan nih saat teduh, yakin lagi bosan, gitu ya. Coba deh saudara, coba evaluasi. Saudara ingat ya, hati kita itu penipu ulung.
Ingat tuh baik-baik, saudara. Amsal tuh mengatakan itu ya. Mazmur juga mengatakan itu. Saya kadang kalau lihat status Instagram orang gitu ya, eh, orang tuh suka ngomong, hati nggak bisa bohong. Gitu kan? Hati mah nggak bisa bohong. Orang itu nggak pernah baca Alkitab menurut saya. Hati itu pembohong paling pinter. Paling pinter dia membohongi saudara dan saya. Hati nggak bisa bohong. Apanya hati nggak bisa bohong? Anda dan saya sering ditipu sama diri kita sendiri kok. Kita dicobai oleh diri kita sendiri. So, saudara bilang, saya nggak pernah ditipu sama diri saya. Saudara itu pasti hidup dalam tipu muslihat itu kalau kayak gitu. Ditipu terus, saudara. Masalah saat teduh bukan masalah semata soal keinginan, tapi hati yang keras. Ya. Kata John Piper, don't say that you are beyond the capacity to feel the beauty of the knowledge of God in the Bible. Ya. Pertanyaannya, kalau Tuhan kasih desire, mau taat nggak saudara dan saya? Ayo. Kalau Tuhan kasih passion, keinginan, saudara mau taat nggak? Masalahnya kita juga nggak mau taat sebenarnya. Jadi, saya mau bilang sama saudara-saudara, bersaat teduhlah. Baik atau tidak baik waktunya. Males atau lagi rajin, bersaat teduhlah dalam segala situasi. Saya percaya Tuhan bisa bicara sama kita. Ada satu ibu kemarin ngomong sama saya, anaknya PhD Mechatronics di Korea Selatan, pinter banget. Sekarang anaknya ambil MDiv, kuliah lagi, MDiv teologi di Westminster Theological Seminary, Philadelphia, Amerika Serikat. Mamanya dekat dengan saya, ibu majelis di gereja saya. Dia bilang sama saya, emang tahu dari mana sih kita panggilan Tuhan itu? Emang tahu dari mana sih kita panggilan Tuhan itu kayak saya ini jadi pendeta, tahu dari mana ada panggilan? Saya jawab pertanyaan itu, setelah saya cerita pergumulan saya nanya balik sama ibunya. Bu, masalahnya menurut saya bukan kita tahu panggilan Tuhan, Bu. Tapi kalau kita tahu, kita mau taat nggak? Ya. Saudara pengen tahu kehendak Tuhan, pengen tahu suara Tuhan. Lah, ininya di-skip. Bagaimana saudara bisa tahu suara Tuhan kalau ini saudara skip? Sulit sekali kan? Ya. Terakhir saudara, next. Nah, ini saudara dan saya nggak pernah bisa hidup tanpa istirahat ya. Kita kalau nyanyi aja ada tanda istirahatnya, betul kan ya? Hidup pun juga perlu istirahat. Dengan bersaat teduh, saudara lebih produktif, lebih baik pasti. Next lagi. Nah, saudara, saya tutup dengan sebuah cerita ya. Calvin Miller, nanti habis ini slide terakhir aplikasinya. Calvin Miller ini pendeta, dia punya anak laki-laki namanya Timothy. Anaknya itu kena radang pneumonia, kayak bronchopneumonia gitu ya. Kemarin anak saya yang pertama tuh kena bronchopneumonia, nginep di rumah sakit 3 hari pulang. Nah ini anaknya Calvin Miller ini kena pneumonia, meninggal 1-2 bulan gitu dirawat di rumah sakit. Tiap hari dia ngedoain anaknya. Tiap hari. Bapak Ibu, tolong perhatikan. Tiap hari selama anaknya di rumah sakit, dia ngedoain anaknya tiap hari. Di hari ke-30 atau 60, saya lupa persisnya, anaknya meninggal, dia bilang sama Tuhan, dia kasih kesaksian bahwa relasi saya dengan Tuhan rusak karena tiap hari saya berdoa hanya untuk Timothy, anak saya. Saya nggak berdoa kepada Tuhan. Dia ngomong gitu. Sorry Bapak Ibu, saya salah. Anaknya hidup, maaf. Ya, saya udah agak lama ambil cerita ini, saya juga agak lupa. Tapi anaknya hidup. Setelah anaknya hidup, dia kasih testimoni. Testimoninya adalah, yaitu tadi, masalah yang muncul itu membuat saya fokus kepada masalah, bukan kepada Tuhan. Di dalam saat teduh saya, Tuhan bicara dengan saya. Bahwa saya harusnya fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah.
Ternyata saya bisa lebih mengenal Tuhan, spiritualitas saya melalui penyakit dari anaknya ini. Ya, Bapak Ibu, kita perlu untuk duduk diam sejenak, ya, ngerenung, berhenti dari seluruh aktivitas kita. Harga mati, nggak cuma NKRI. So, yang terakhir, slide-nya. Ya, kalau untuk nasihat praktis, saudara bisa menggunakan Bible App YouVersion. Saudara mau pakai buku apapun silahkan, ya. Atau saudara mau merenungkan firman Tuhan bagian yang tertentu, Mazmur, misalnya Amsal 1 bulan ini silahkan, ya. Dan saudara juga bisa menyatakan doa respon kita atas firman Tuhan yang kita baca hari itu. Saya juga habis selesai saat teduh, kadang-kadang saya pakai headset, saya bukan nonton ya, saya ikut worship 1-2 lagu favorit saya. Saya suka Don Moon, Michael Smith, penyanyi-penyanyi tua. Saya bisa worship di dalam saat teduh pribadi saya. Ya. Oh, sorry saudara, beberapa slide lagi ya ternyata ya. Next, saya tutup dengan ini benar-benar yang terakhir. Tampilkan aja semuanya. Saudara bisa melihat di layar ya. Kenapa sih saat teduh itu penting untuk saudara mengalami pembebasan, pembaruan, menata hidup, membentuk identitas, mengingat, menemukan alasan untuk mengenal Tuhan. Ya. Next lagi. Mengalami kedekatan dengan Tuhan, untuk kita melihat dan dibentuk, untuk menanggalkan dan mengenakan, untuk makan dan bersekutu, untuk mendengarkan, untuk mengembalikan fokus. Next lagi. Waktu teduh juga tempat Anda berduka dan bersuka. Ya. Mungkin ada berkat Tuhan yang saudara belum pernah syukuri. Mungkin juga saudara berduka karena dosa tertentu yang baru saudara mengerti di dalam saat teduh. Kayaknya saya salah deh sama dia. Ya. Tanpa ditegur, saudara bisa minta maaf sama orang. Saudara butuh waktu-waktu untuk menyamakan frekuensi dengan Tuhan. Kayak gitar, perlu di stem. Ya. Nanti jam 11 saya sama anak-anak muda juga ada momen retuning. Ya. Kita tuh perlu di stem ulang, di retune. Supaya kita bisa sefrekuensi sama Tuhan. Itulah fungsinya saat teduh. Next. Saudara, closing dari saya, yang namanya ritual itu belum tentu spiritual, tapi yang namanya spiritual itu pasti ritual. Ya. Saudara membaca Alkitab dan berdoa, apakah saudara rohani? Belum tentu. Ya. Tapi kalau saudara rohani, saudara pasti punya ritus, punya ritual yang saudara dan saya lakukan. Ya. Kita sebentar lagi mau masuk Prapaskah ya, saudara-saudara ya. Jangan di skip tuh 40 hari. 40 hari yang berharga untuk doa, puasa, untuk bersaat teduh. Ini yang saya bisa sampaikan. Bapak Ibu, mungkin kita bisa tanya jawab. Silakan. Iya. Sebentar. Terima kasih Pendeta Indra yang sudah memaparkan materi. Kita boleh beri apresiasi terlebih dahulu melalui fitur reaction kita, Ibu Bapak dan Kakak-kakak. Dan 30 menit ke depan ya, kurang lebih kita bisa bertanya jawab. Eh, bagi Ibu Bapak, Kakak-kakak yang ingin bertanya, boleh di kolom chat, atau boleh juga langsung raise hand begitu. Kami persilakan. Kak, mau tanya nih Kak. Ya, silakan Kak. Ini kan jadi kayak refleksi juga buat kami, saya sendiri juga sebagai guru sekolah minggu, apakah saat teduh saya bolong-bolong apa enggak gitu ya. Tapi juga karena memang kalau saat teduh kan sudah dari waktu
remaja, dari anak-anak remaja tuh memang dikasih buku untuk saat teduh atau apa. Jadi cuman saya pada tahap sama seperti yang tadi tuh, apa, saya belum merenungkan. Jadi baca-baca tapi nggak merenungkan gitu. Nah, memang eh, dari materi ini mengoreksi saya gitu lah, supaya supaya bisa ini. Cuman saya jadi berpikir juga, untuk saya sebagai guru sekolah minggu, bagaimana cara yang efektif untuk bisa menerapkan bahwa saat teduh itu perlu buat adik-adik atau buat anak-anak. Misalnya di kelas kecil, kelas batita, balita, terus kemudian sampai kelas besar. Jadi maksudnya supaya nggak jadi seperti kayak saya gitu, metodenya apa, memang gurunya entah kurang power atau apa. Jadi kadang-kadang kalau saya lihat juga sekarang kan kondisinya beda nih. Anak-anak lebih suka misalnya gadget. Nah, jadi kalau kita suruh baca atau apa, jadinya kayaknya kurang menarik gitu, Kak. Itu aja sih, Kak. Mau pertanyaan, mungkin ada metode khusus yang efektif gitu. Terima kasih. Ya. Mau langsung jawab atau dikumpulkan dulu pertanyaannya, Pendeta Indra? Boleh saya jawab. Ya, silakan Pak. Saya em, nggak begitu yakin nih dengan pertanyaan ini, cara menjawabnya gimana ya. Saya bukan guru sekolah minggu, tetapi saya pikir di sekolah minggu itu dengan menerapkan pembacaan Alkitab kepada anak-anak, saya pikir itu udah satu semacam culture ya yang kita bangun, bahwa anak-anak itu wajib bersaat teduh gitu ya. Anak saya umur 6 tahun, saudara-saudara, belum 6 malah, ini menuju 6 nanti bulan April, dia belum bisa baca. Jadi kami juga nggak bisa nyuruh dia baca gitu ya, tapi kami membiasakan untuk saat teduh. Adalah buku-buku saat teduh, gambar-gambar yang kami tunjukkan ke dia gitu. Jadi buat saya sih pribadi, literasi Alkitabnya tetap harus dijalankan. Eh, saya nggak tahu di kurikulum sekolah minggu saudara-saudara seperti apa. Kalau bisa dibudayakan saat teduh, itu jadi satu hal yang baik sih, setidaknya buat anak-anak ya, bahwa mereka tahu saat teduh ini harga mati gitu ya. Dan tadi yang saya mungkin titipkan pesan bagi kakak-kakak GSM di sini ya, kakak-kakak harus bersatu dulu dengan baik gitu. Belajar untuk kalau nggak bisa nulis ya duduk diam, ngerenung apa yang Tuhan mau ngomong sama saya ya. Itu akan membuat saat teduh kita lebih dalam dan lebih intim. Jadi kayak nagih sih, saudara-saudara ya. Pengen gitu ya. Karena saya menikmati saat teduh gitu. Saya nggak bisa hidup tanpa saat teduh. Jadi kalau kalau seandainya kakak-kakak, Bapak Ibu sekalian menghidupi itu, saya yakin itu saat teduh, ajaran sekolah minggu saudara akan lebih powerful dong ya harusnya ya. Karena saudara menghidupi firman gitu. Anak-anak bisa ngeliat kok bahwa saudara menghidupi firman. Di GKI kan kita punya ibadah intergenerasi kan. Ibadah intergenerasi itu kan membingungkan. Saya nggak bilang negatif loh. Dengar dulu saudara ya. Membingungkan itu, anak-anak emang ngerti Pak Pendeta, khotbahnya pendeta. Saudara, anak-anak itu tidak hanya ibadah pakai telinga, dia ibadah pakai matanya. Doa ya, Papa Mama, saya dengar khotbah ya, dia nggak pakai gadget ya. Itu sangat ini loh Bapak Ibu. Jadi ibadah intergenerasi itu memberikan teladan kepada anak-anak sehingga mereka juga punya iman kepada Kristus. Studinya begitu banyak akhir-akhir ini ibadah intergenerasi. Saya cuma mau bilang, kakak-kakak harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu akan kelihatan dari cara Anda mengajar sekolah minggu gitu. Itu aja mungkin yang saya bisa responi. Ya, baik Pak. Selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat. Saya izin baca. Pagi Kak, setiap pagi setelah saya
Ya, saat teduh, kalau ada materi yang relate dengan saya bisa merenungkan dan share dengan istri. Tapi kalau materinya tidak relate, bagaimana ya caranya untuk bisa merenungkan? Terima kasih. Ya, Pak. Iya, em, saya juga mengalami apa yang Pak Ferry ya, apa yang Pak Ferry alami. Kadang-kadang saya juga sama istri saya saat teduh, yang kali ini kita bingung nih mau ngomong apa nih gitu ya. Kayaknya cuma gini doang nih gitu kan. Buat saya nggak apa-apa Pak. Thank you banget untuk pertanyaan ini. Saya juga ngalamin itu. Jadi nggak apa-apa kita tetap faithful bersaat teduh ya. Misalnya kita baca Alkitab nih, masuk di bagian keturunan Yesus Kristus. Nah, lo apa yang mau direnungin coba tuh dari Abraham sampai Daud. 14 gitu kan ya. Matius 1 atau Anda ngerenungin kitab Bilangan gitu ya. Kita perlu bantuan buku tafsir sih di sana. Tapi kan kita nggak mungkin dong baca buku tafsir sama istri kita. Jadi buat saya nggak apa-apa Pak. Eh, Tetap faithful. Akan ada momen-momen di mana kita juga bisa membicarakan firman kok. Gitu. Jadi em, buat saya yang penting faithfulness-nya itu dalam bersaat teduh. Ada firman Tuhan tertentu nanti yang akan bicara dengan sangat kuat gitu ya. Tetapi yang tadi saya sudah ceritakan, semenjak saya baca Alkitab sama istri, saya baru mulai bulan November, Desember kemarin kok. Saya merasa ketika doa bareng, saya tahu gitu Tuhan mau saya doa apa. Itu yang saya rasakan ya. Jadi um, doa saya lebih kaya saya rasa. Tuhan lebih hidup itu yang saya rasa sih. Secara akumulatif. Ya. Begitu. Iya, baik. Masih ada lagi kakak-kakak, ibu, bapak yang mau memberikan respons? Silakan Pak Hendra. Ayo, saya eh, diberkati banget Pendeta Indra dengan apa yang sudah Pendeta Indra tadi sampaikan ya, bahwa ini sekali ya, bukan hanya sekedar ritual berdoa dan membaca, tapi merenungkan. Dan sebenarnya sebagai guru sekolah minggu kan ada momen di mana kita punya kesempatan merenungkannya jauh lebih lebih banyak ya. Sama seperti pendeta ketika mau berkhotbah dia perlu merenungkannya. Kalau tanpa merenungkan dia nggak dapat makna, nggak dapat apa yang bisa dibagikan. Seharusnya momen persiapan itu menjadi momen momen saat teduh kolektif ya begitu. Nah saya mau bertanya gini, apakah mungkin ya saat teduh itu dilakukan secara kolektif? Hmm. Atau Ya, apakah itu disebut sebagai saat teduh atau gimana menurut pandangan Kak Indra? Ya. Terima kasih. iya, terima kasih Kak Hendra pertanyaannya. Saya pikir kalau kita baca Alkitab jelas ya relasi dengan Tuhan tuh dua macam kan, personal sama komunal. Komunal itu adalah ibadah, kita wajib ibadah gitu ya. Jangan sampai guru sekolah minggu ada yang skip ibadah gitu ya. Nah, yang kita bicarakan sekarang ini adalah relasi personal dengan Tuhan. Jadi saya terbuka aja Bapak Ibu, Kak Hendra. Mungkin perlu ya guru-guru sekolah minggu saat teduh kolektif atau komunal itu ya. Membahas, merenungkan, saya refleksinya ini, kamu refleksinya apa. Baiklah itu buat saya juga. Sehingga materi sekolah minggunya tuh juga bisa sangat tajam jadinya gitu kan. Nggak cuman plek ketiplek buku BW ya, cuman plek ketiplek doang, orang juga kadang-kadang bosen gitu. Ada hal baru di sana karena kita punya Allah yang hidup ya. Jadi saya sih terbuka aja Bapak Ibu, Kak Hendra. Tetapi ya tetap ingat bahwa yang Tuhan inginkan itu relasi personal kita dengan Tuhan. Jadi tetap kakak-kakak perlu menjaga itu secara pribadi di ruang private-nya gitu.
Memang di sisi lain Tuhan ingin kok kita berrelasi secara komunal. Maka ada ibadah di GKI. Ordonya ada 4. Yang pertama tuh panggilan beribadah, berhimpun jemaat secara kolektif, menyembah Allah bersama-sama. Itu bagian relasi dengan Tuhan juga. Ya, baik. Masih adakah dari kakak-kakak, ibu bapak yang mau memberikan respons? Kalau belum ada saya lagi nih. Oh ya, silakan Bapak. Mumpung ada Pendeta Indra yang saya kenal sebagai orang yang banyak juga menggali bagian pemikiran-pemikiran Kristen, tapi juga dengan hati merenungkan firman ya di Instagramnya teman-teman bisa ikuti ya perenungan-perenungan firman ya. Saya ingat dengan apa yang dibahas sama Gary Thomas soal uh, sacred pathway ya, soal jalan-jalan tipe spiritual gitu ya. Ada yang naturalis, ada yang tradisional dan lainnya berpaut pada perkataan Tuhan Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu dan akal budimu itu ya. Buat saya saat teduh terbaik itu adalah saat saya ada di alam. Nah, saat saya menemukan suasana alam, entah di dalam ruangan dengan suara musik ya, entah dengan mengamati tumbuh-tumbuhan ya, atau makhluk hidup lain dan saya berefleksi untuk itu. Atau ketika saya jalan-jalan kemudian saya melihat situasi baru, landscape baru dan itu saya membuat saya menemukan banyak hal. Nah, apakah cukup efektif ya untuk melakukan saat teduh dengan pola-pola yang menurut kita cocok untuk kita ya? Kan karena ada momen-momen tertentu kan kita juga nggak bisa ya karena aktivitas kita yang cukup banyak, kita nggak cukup waktu untuk keluar begitu, ya kita punya waktunya ya sejenak ada di ruangan yang mungkin bukan bukan tipe kita gitu. Nah, apakah cukup membantu untuk kita bersaat teduh sesuai dengan tipe kita? Nah, bagaimana tanggapan Pendeta Indra dengan tipe-tipe spiritualitas yang ada dengan hubungannya dengan saat teduh ya, gitu kan? Iya, thank you Kak Hendra. Kalau kita baca Gary Thomas gitu ya, siapa lagi tuh, saya lupa lagi namanya tuh, David Foster kalau saya nggak salah ya Kak Hendra ya. Nah itu ada tipe-tipe spiritualitas. Ada orang yang lebih rasional. Jadi dia perlu penjelasan terhadap Alkitab dengan lebih rasional gitu ya. Dia lebih beriman sama Tuhan mendengar seminar-seminar yang mungkin bobot akademisnya lebih tinggi. Tapi ada orang-orang yang lebih meditatif ya, ngerenung, diem gitu. Nah, apakah kita atau tadi ya harus di depan alam yang indah membantu kita berelasi dengan Tuhan? Waktu saya BK1 bareng Kak Hendra ke Gunung Lawu Solo, wah di situ saya nangis tuh, kakak-kakak sekalian. Di sini juga ada teman bina kader saya nih, Pendeta Kristina, si Mare-Mare. Kita naik ke atas gunung, di situ saya nangis di puncak gunung. Saya bawa iPod waktu itu, saya sambil nyanyi, saya lihat Tuhan itu besar sekali saya lihat. Jadi itu bisa menolong kita sih, Bapak Ibu Saudara, itu bisa menolong kita. Tetapi pesan saya, apapun tipe spiritualitasnya, kalau kita baca buku-buku itu ya, Gary Thomas dan sebagainya, menurut saya yang namanya pembacaan firman nggak bisa di-skip sih, Bapak Ibu ya. Termasuk apabila tipe spiritualitas Anda itu social justice ya. Ada orang yang tipenya itu kan ya, harus bicara soal keadilan, relate dengan situasi kekinian. Tapi menurut saya Anda mau relate dengan situasi kekinian,
harus punya akar di dalam firman Tuhan. Saudara ingat nggak doa ini nih, saudara? Tuhan, berikan aku keberanian di mana aku perlu mengubah situasi. Satu, dua. Tuhan, berikan aku kesabaran, ketabahan kalau aku memang tidak bisa mengubah situasi. Tiga, Tuhan, berikan aku hikmat untuk membedakan keduanya. Itu kan doa yang bagus banget kan, saudara. Itu doa lahir dari siapa? Lahir dari Reinhold Niebuhr, itu doa. Seorang yang sangat peduli dengan social justice gitu ya. Serenity prayer, bener banget. Itu kan doanya Reinhold Niebuhr kan sebenarnya kan. Nah, itu doa yang kita pakai, itu yang bikin doa itu orang yang sangat peduli dengan social justice loh. Ya, jadi tetap kan orang yang tipe spiritualitas apapun, dia terkoneksi dengan Tuhan. Jadi buat saya nggak bisa lepas sih dari momen-momen hening di hadapan Tuhan itu, kalau buat saya ya, tetap wajib dilakukan untuk menolong kita di ladang pelayanan itu dengan lebih tajam menurut saya. Ya. Jadi apapun tipe spiritualitasnya, saudara bisa mungkin lebih meditatif, saudara yang lebih suka doktrin rasional bisa bertumbuh, tetap saudara perlu waktu, momen untuk pembacaan firman kalau menurut saya sih. Buku-buku itu, Gary Thomas, David Foster, tidak mengelakkan hal itu ya. Begitu. Ya. Baik, sepertinya pertanyaan Pak Hendra jadi pertanyaan penutup ya, sepertinya soalnya sudah tidak ada lagi yang raise hand. Sekali lagi kita boleh beri apresiasi kepada Pak Indra. Terima kasih Pak Pendeta Indra atas pencerahannya. Saya juga banyak terbantu lewat materinya. Dan sebelum sesi ini berakhir, kami menghimbau Ibu Bapak, Kakak-kakak bisa mengisi form evaluasi yang linknya sudah kami bagikan di kolom chat. Dan kalau membutuhkan materi seperti yang tadi Pak Pendeta Indra sudah sampaikan, materinya sudah ada juga di link Google Drive di kolom chat. Eh, apakah ada closing statement terakhir mungkin dari Pak Pendeta Indra? Um, apa ya terakhir ya? Ya Bapak Ibu, belajarlah untuk menikmati saat teduh ini. Percayalah bahwa di dalam relasi dengan Tuhan, saudara punya kekuatan untuk melayani ya. Apinya nggak habis-habis ya. Saudara mungkin melihat di gereja saudara ada orang yang semangat melulu, kagak ada capeknya nih orang ya. Pasti ada sesuatu yang membakar dia. Dan kalau kita anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, yaitu tadi saat teduh adalah waktu buat kita duduk diam, recharge, refill lagi bahan bakar kita. Kita punya kekuatan untuk melayani. Dan semangat kita nggak akan membuat kita sombong juga, karena kan apinya bukan dari kita, apinya dari Tuhan. Gitu. Jadi kita juga terhindar dari dosa kesombongan menurut saya. Karena kita berlutut di hadapan Tuhan. Jadi selamat bersaat teduh. Saya percaya pelayanan saudara akan lebih powerful, akan lebih bagus gitu. Bukan karena saudara bersandar sama Tuhan. Itu poin utamanya. Bukan karena saudara, tapi karena saudara bersandar pada Tuhan. Kekuatan itu yang besar dari sana. Ya. Dengan demikian berakhirlah sesi kelima Bina Guru Sekolah Minggu GKI Klasis Jakarta Selatan pada hari ini. Sekali lagi terima kasih Pendeta Indra. Terima kasih Thank juga you. setiap partisipan yang sudah berdiskusi pada pagi ini. Untuk Pendeta Indra, jika ingin undur dari Zoom sudah boleh Pak, karena akan ada sesi selanjutnya lagi. Oke. Ya. Aku pamit teman-teman. Thank you. God bless you. Thank you, Hendra. Terima kasih. Bless. Terima kasih. Dan bagi Ibu Bapak, Kakak-kakak pelayan, kita akan beristirahat dulu. Kita bisa bertemu pukul 11, kembali bertemu untuk lanjut ke sesi ke-6. Silakan beristirahat.
Terima kasih, Kak. Terima kasih.